Bismillahirrahmanirrahim. Asyabahu manzilatun bainal munasibi wat fardi. Adapun syabah dalam arti sifat yang terkandung di dalam masalah adalah posisi antara wasab munasib dan wasab tardi. Wasab munasib yakni wasab yang punya munasabah dengan hukum. Wasab tardi wasab yang tidak punya munasabah dengan hukum. Syabah itu adalah berada dalam posisi antara munasib dan tardi. Artinya dzu manzilatin baina manzilataihima. Artinya punya posisi di antara posisinya munasib dan tardi. Fa innahu, maka sesungguhnya syabah yusbihu tarda adalah mirip atau serupa dengan tard. Serupa dengan tardi min haitsu innahu ghairu munasibin bidzat. Dari aspek bahwa sesungguhnya syabah itu tidak munasib, tidak memiliki kesesuaian dengan hukum, tidak sesuai dengan zat dengan sendirinya. Syabah itu mirip dengan tardi dari aspek bahwa syabah itu tidak memiliki relevansi sendiri dengan hukum. Yang pada dasarnya memang tidak punya munasabah dengan hukum. La tunasibu bidzatihi bil hukmi wa yusbihul munasiba bidzati, dan dari satu sisi mirip dengan wasab munasib bidzat, wasab yang munasib dengan dirinya sendiri, min haitsu iltifatus syar'i ilaihi, dari aspek menolehnya syara' ilaihi kepada syabah fil jumlati secara umum. Dari satu sisi syabah itu sama dengan tardu, yakni sama-sama tidak punya munasabah bidzat, tapi di sisi yang lain ia mirip dengan wasab munasib bidzat lantaran dilirik oleh syara', dilirik secara umum. Kadzukurati wal unusati fil qada'i wa syahadati, seperti sifat kelaki-lakian dan sifat keperempuan dalam wilayah qada dan syahadat. Misalnya perempuan tak boleh jadi qadi, perempuan tidak boleh menjadi syahid, qadi dan syahid harus laki-laki. Berarti dzukurah dan unasa itu dilirik oleh syari' dalam wilayah qada dan syahadat. Di sini sesungguhnya tidak ada relevansi antara kelaki-lakian dan qada. Demikian pula tidak ada relevansi antara keperempuan dengan tidak bolehnya qada. Apa relevansinya? Jadi tidak punya munasabah bidzat. Tapi di sisi yang lain unusah dan dzukura ini diperhatikan oleh syari'. Oleh karena itu maka ini disebut syabah munasib bukan, tardu bukan. Qala al-musannifu, berkata siapa ke musannif, waqad takasara at-tasajuru fi ta'rifi hadhil manzilati, dan sungguh-sungguh banyak pertentangan tentang definisinya manzilah ini.
yakni posisi antara munasib dan tardu. Apa definisinya sabah itu? Walam ajid li ahadin ta'rifan sahihan fiha, dan saya sendiri tidak mendapatkan definisi yang sahih tentang manzilah ini apa itu. Wa qala al-qadhi Abu Bakr al-Baqillani, dan berkata siapa Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, huwa adapun sabah yang punya manzilah bainal manzilatain itu adalah al-munasibu bit-tabai, adalah munasib bit-tabai. Jadi bukan munasib bidzat, melainkan munasib bit-tabai. Dia sendiri sesungguhnya tidak munasib, tapi melihat aspek yang lain dia munasib. Berarti munasib bit-tabai, la bidzat. Kataharati seperti taharah, dijadikan ilat listiratin niyati, bagi disyaratkannya niat, bagi disyaratkannya niat. Tayammum wajib niat, ya kan? Apa ilatnya? Karena tayammum itu adalah taharah. Apa hubungannya antara tayammum dan taharah? Tidak punya relevansi. Akan tetapi dilihat dari segi yang lain, taharah itu adalah ibadah, ya kan? Ibadah. Kalau melihat aspek ibadahnya, maka melalui jalur ibadah, maka taharah punya munasabah dengan istiratin niat. Tayammum wajib niat. Apa ilatnya? Karena tayammum itu adalah taharah. Pada dasarnya taharah tidak punya munasabah dengan istiratun niyah di dalam tayammum. Fa innaha, sesungguhnya taharah, innama tunasibuhu, hanya saja memiliki relevansi apa taharahu dengan istiratun niyah, biwasitati annaha ibadatun, dengan pelantara bahwa sesungguhnya taharah itu adalah ibadah. Jadi pakai tawassul ibadah, ya. Jadi berarti munasib bil apa ini? Bil wasitah, ya. Bil tabi katanya di atas. Bil tabi. Bikhilafil munasibi bidzati, ini tentu berbeda dengan munasib bidzat. Kal iskari, seperti iskar. Ini kan munasib dihurmatil khamri, munasib dengan diharamkannya khamr, menjadi illat diharamkannya khamr. Secara akal iskar ini kan apa namanya, munasib dengan diharamkannya khamr. Secara akal khamr itu layak untuk diharamkan dengan alasan memabukkan. Kalaupun tidak ada nas yang mengharamkan khamr, memang seharusnya diharamkan, ya kan? Diharamkan. Wala yusaru ilaihi bi an yusaru ila qiyasihi ma'aki imkani qiyasin illati, dan tidak menjadi pilihan apa qiyas sabah. Soro yasiru itu kan sama dengan ala ya'ulu. Masir itu, pasir itu kan pada akhirnya, kan. Masir itu ujung, kan. Kalau dalam bahasa modern, takrirul masir itu menentukan nasib sendiri, ya. Dan tidak menjadi pilihan ilaihi apa qiyas sabah, tidak boleh dijalani, tak bisa digunakan, ya kan, tak bisa diambil. Bi an yusara ila qiyasihi, maksudnya ilaihi kepada sabah, ya, dengan dijadikan pilihan apa qiyas sabah, ma'a imkani qiyasin illati, kalau masih mungkin melakukan qiyas illat.
Kalau kias illa masih mungkin, maka kias syabah tak menjadi pilihan. Kias illat al-mustamili alal munasib bidzati, kias illat yang mengandung munasib bidzat, mengandung wasaf yang dengan sendirinya relevan dengan hukum. Kalau masih mungkin menggunakan kias illat, maka kias syabah tak perlu dijadikan pilihan ijma'an dengan ijma' ulama. Fa in ta'azzarat ay al-illatu, jikalau tak mungkin apa illat, maksudnya kias illat ya kan. Jikalau tidak mungkin apa illat, yakni kias illat, bita'adzuril munasib bidzati, dengan sebab tak mungkinnya wasf munasib bidzat, lantaran tidak ada munasib bidzat, lantaran tidak ditemukan wasf munasib bidzat. Bi alam yujad ghairu qiyas syabahi, dengan tidak ditemukannya selain qiyas syabah. Yang ada hanya qiyas syabah, qiyas illat tidak mungkin. Bagaimana kalau begitu? Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu, maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, huwa hujjatun, adapun qiyas syabah adalah hujjah. Menadharan li sabahihi bil munasibi, mengingat miripnya qiyas syabah dengan munasib. Mengingat bahwa syabah itu dari satu sisi punya keserupaan dengan munasib. Waqala Abu Bakrin As-Sayrafi, dan berkata siapa Abu Bakar As-Sayrafi, wa Abu Ishaq As-Sayrazi, beliau berdua mengatakan mardudun, ya syabah itu ditolak. Nadharan li sabahi bitardi, mengingat miripnya syabah dengan tardi ya. Wa alahu, adapun paling tingginya qiyas syabah, alal qauli bihujjiyatihi, menurut pendapat yang mengatakan kehujahan qiyas syabah, paling tingginya qiyas syabah adalah qiyasu walabatil istibahi, adalah qiyasu walabatil istibah, yakni qiyas dengan berdasarkan kuatnya kemiripan. Kemiripan fil hukmi was sifati, mirip di dalam hukum dan sifatnya. Qiyasu walabatil istibah adalah qiyas walabatil istibah, yakni qiyas mengingat adanya keserupaan yang kuat di dalam hukum dan di dalam sifat. Mungkin di bawahnya karena kuatnya keserupaan di dalam hukum, kemudian yang ketiga karena kuatnya keserupaan di dalam sifat ya kan? Wa huwa, adapun qiyasu walabatil istibah adalah ilhaku far'in, adalah menyamakan hukum, menyamakan cabang, muraddadin baina aslaini, yang berkisar, yang diputar-putar di antara dua asal, digabungkan, disamakan bi ahadihima, dengan salah satunya asla ini. Ada satu far'u, ada satu kasus masalah yang kalau dilakukan qiyas, di situ ditemukan dua asal, bisa dikiaskan ke ini, bisa dikiaskan kepada itu. Berarti far'u tersebut muraddad baina aslaini ya kan. Menyamakan far'un yang muraddad antara dua asal, disamakan bi ahadihima,
dengan salah satu dari aslaini itu. Al-ghalibi yang lebih kuat sabahuhu apa kemiripannya far'u bihi dengan ahadihima, yang lebih kuat kemiripannya far'u dengan ahadihima mirip fil hukmi was sifati, di dalam hukum dan sifatnya lebih kuat ala sabahihi. Ini alanya jar majrurnya bertakluk kepada al-ghalib, ya kan, yang mana keserupaan far'u itu dengan ahadihima lebih kuat daripada keserupaannya far'u bil akhari dengan asal yang lain fihima di dalam hukum dan sifat. Misaluhu adapun contohnya ilhaku far'in muraddadin itu ilhaqul abdi bil mali fi ijabil qiyamati bi qatlihi, adalah menyamakan budak disamakan dengan harta di dalam wajibnya membayar qimah bi qatlihi dengan sebab membunuh abd baliwatan ma balawat, sampai berapapun qimah itu, baliwatan hale sampai apa qimah ma balawat kepada apa yang ia sampai, maksudnya berapa saja, ya kan, baliwatan ma balawat. Kalau orang membunuh orang merdeka itu kan dikisos, ya kan, kalau pembunuhannya itu adalah amdun. Bagaimana kalau membunuh budak? Apakah yang membunuh dikisos ataukah membayar qimahnya budak itu? Kalau disamakan dengan harta, ya bayar qimahnya, kan sama dengan membunuh sapi, kan. Kalau disamakan dengan manusia merdeka, ya kisos. Ini menyamakan budak dengan harta dalam hal wajibnya membayar qimah manakala orang membunuh abd, li'anna sabahahu bil mali, karena sesungguhnya kemiripannya abd dengan harta fil hukmi was sifati, di dalam hukumnya dan sifatnya, di dalam hukumnya dan sifatnya aksaru min sabahihi adalah lebih banyak daripada kemiripannya abd bil hurri dengan orang merdeka fihima di dalam hukum dan sifat. Karena kemiripan abd dengan harta lebih kuat dibandingkan kemiripannya budak dengan orang merdeka. Mirip dalam apanya? Di dalam hukum dan sifatnya. Coba itu di sarahnya di bawah dibaca, misaluhu ilhaqul abd al far'u al abdu. Adapun yang jadi far'u di sini adalah budak. Wal aslani, adapun dua asal, al mutaraddidu huwa bainahuma, yang mana far'u itu adalah mutaraddid antara dua asal, limusabahatihi, karena kemiripannya far'u, kullan minhuma, kepada masing-masing dari dua asal, al-mali wal hurri, harta dan orang merdeka. Abd di sini kalau mau dikiaskan memiliki dua asal. Apa budak, ya? Budak ketika mau dikiaskan mutaraddid bainal aslaini, yang dimaksud dua asal itu adalah al-malu wal huruf, ya. Fal abdu yusbihul mala, budak itu mirip dengan harta fi wasfihi, di dalam sifatnya. Yang dimaksud sifatnya apa? Min tafawutil qimati, berupa perbedaan harga, bihasabi tafawuti awsafihi, dengan melihat perbedaan sifat-sifatnya abd, jaudatan wadiddaha, baiknya dan kebalinya baik, ya kan. Harganya budak kan bermacam-macam, berbeda satu sama lain. Kalau yang bagus mahal, kalau yang jelek murah. Itu sifat-sifatnya, ya kan. Dalam soal sifat ini kan sangat mirip budak itu dengan harta. Wa fi hukmihi, dan mirip juga dengan harta di dalam
Wa fi hukmihi, dan di dalam hukumnya abad. Min jawazil bai'i wal hibati masalah. Bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, masalah itu hukumnya kan. Sifatnya dan hukumnya lebih mirip dengan harta. Tapi di sisi yang lain, wa yusbihu al-hurra fi wasfihi, mirip dengan orang merdeka di dalam sifatnya, min kaunihi insanan masalan, kan pada manusia, ya kan. Wa fi hukmihi, dan di dalam hukumnya, min wujubi nahwis sholati alaihi wa ghairi dzalik, sama dengan orang merdeka, wajib sholat, wajib puasa, tak boleh zina dan seterusnya. Tapi di sini dinyatakan lebih mirip dengan harta. Tapi kelebih miripan budak dengan harta hanya khusus dalam bab itlaf di sini, ya kan. Ini kan itlaf, membunuh itu kan itlaf. Kalau dalam hal-hal yang lain mungkin lebih mirip dengan orang merdeka, ya. Ini konteksnya konteks membunuh, saudara. Ini adalah qiyas sabab. Ini merupakan qiyas sabab yang paling tinggi, yakni qiyas sabab yang dilakukan mengingat mana yang paling dimiripi di antara dua asal, baik di dalam hukum maupun di dalam sifatnya. Itu yang pertama, qiyasu warabatil istibah, itu a'la qiyasis sabab. Summal qiyasus suriyu, kemudian qiyas suri. Qiyas suri ay al-qiyas fi surah, ya. Dilakukan qiyas ini dan itu karena surahnya sama, ya. Si A itu mirip dengan B, karena si B nakal, pas A nakal kia, ya. Kaqiyasil khairi alal biwali wal hamiri, seperti mengiaskan kuda dikiaskan dengan bagal dan himar. Kalau biwal dan himar sudah tak wajib zakat. Kalau khail bagaimana? Kalau dikiaskan kepada biwal dan hamir, fi adami wujubi zakati, dalam hal tak wajibnya zakat. Disabahi as-suri bainahuma, karena adanya kemiripan suri, yakni as-sabah fi surah, bainahuma, antara khayl dan biwal, atau antara khayl dan hamir, ya kan. Robana pada ini itu qiyas suri. Waqala al-Imam Ar-Razi, dan berkata siapa Imam Ar-Razi, al-mu'tabaru fi qiyasis sabahi, adapun yang harus dilihat, diperhatikan dalam qiyas sabah, liyakuna sahihan, agar supaya qiyas sabah itu menjadi qiyas yang sahih. Adapun yang harus dilihat adalah husulul musabahati bainas syai'aini, adalah adanya kemiripan antara dua perkara itu, antara yang dikiasi dan yang dikiaskan. Adanya keserupaan li'illatil hukmi ay fi illatil hukmi fi illatil hukmi, di dalam illatnya hukum, au mustalzimiha, atau sesuatu yang berimplikasi kepada illatnya hukum. Ini menurut Imam Ar-Razi. Katanya Imam Ar-Razi, yang perlu dilihat, diperhatikan agar qiyas sabah itu menjadi benar, harus ada kemiripan antara yang dikiaskan dan yang dikiasi, kemiripan dalam illatnya hukum. Illatnya apa yang dimaksud hukum di sini? Hukum pada dasarnya sesuatu yang ditetapkan berdasarkan illat, tapi ini yang dimaksud bukan. Wa ibaratuhu, adapun ibaratnya Imam Ar-Razi begini, titik dua, ya. Adapun yang perlu diperhatikan agar supaya qiyas sabah itu benar adalah adanya kemiripan fima ini. Karena Imam Ar-Razi pakai fi di sini
Maka perkataan kimusannif li illatil hukmi pakai lam berarti lamnya bermakna fi, ya kan? Fi ma yudhannu kaunuhu illatal hukmi. Adanya kemiripan dalam sesuatu yang diduga bahwa ia itu menjadi illatnya hukum. Nah, Imam Ar-Razi tidak tegas fi illatil hukmi, tapi fi ma yudhannu kaunuhu illatal hukmi, ya kan? Harus ada kemiripan antara dua hal. Mirip dalam apa? Dalam sifat yang diduga itu sebagai illat hukum. Au mustalziman laha, atau berimplikasi kepada illatnya hukum. Musyabahah fi illatil hukmi. Kalau ada ikan di laut bentuknya seperti manusia, apa halal dimakan itu? Ini tergantung. Kalau ternyata itu tak bisa hidup di darat, berarti boleh dimakan. Alasannya, illatnya apa? Adalah kaunuhu bahriyan, karena itu berarti binatang laut, ya kan? Ini illatul hukmi namanya. Kaunuhu bahriyan, ya, karena itu berarti itu binatang laut. Tanpa melihat dia mirip dengan manusia, tapi yang dilihat binatang laut apa dia binatang darat. Kalau manusia kan binatang darat, ya. Meskipun sering ke laut. Sawa'un kana dzalika, sama saja ada apa hal itu. Dzalika yakni husulul musabahah, sama saja kemiripan itu terjadi di surati, di dalam surahnya amfil hukmi, atau di dalam hukumnya. Kalau di dalam hukumnya seperti tadi itu, ya, contoh ikan apa namanya, bentuknya seperti manusia, sama-sama hayawan bahari. Kalau di dalam surahnya tadi itu khayal dikiaskan dengan biwal, ya. As-sabi'u min masalikil illati, adapun yang ketujuh dari masalikul illah adalah ad-dawaran. Dara yaduru dawaranan. Dara yaduru itu apa terjadi? Wa huwa, adapun dawaran, an yujadal hukmu inda wujudihi, ayyujadal hukmu inda wujudi wasfin wa yan'adimu inda adamihi, adalah adanya hukum ketika adanya wasf, dan tidak adanya hukum ketika tidak adanya wasf. In adama yan'adimu ini apa namanya, bahasa yang kurang baik katanya. Karena in adama ini kan mutawa'ah, mutawa'ah dari yang bisa menjadi mutawa'ah itu kan fi'il muta'addi, ya kan. Sementara ini mujarradnya kan memang sudah lazim, ini udima ya'damu kan. Tidak ada itu udima ya'damu. Kalau mengatakan tidak ada kan ma'dum, ya kan. Ma'dum, wujida yujadu fahuwa mawjudun, ya kan. Wujida yujadu fahuwa mawjudun. Udima yu'damu fahuwa ma'dumun. Fahuwa ma'dumun. Dawaran itu adalah adanya hukum ketika adanya sifat, dan tidak adanya hukum ketika tidak adanya sifat. Dawaron ini artinya, karakternya dawaron ini adalah ittirad dan inikas, ya kan. Ittirad dan inikas. Ittirad itu at-talazumu fi tsubut, inikas at-talazumu fil nafi, kan. At-talazumu fil ittirad itu at-talazumu fi tsubut,
Kalau ini ada, itu kan talazum fi subut, ya kan. Kalau inikas at-talazumu fil nafi, kalau itu tidak ada, maka ini tidak ada, itu kan. Watak daripada dawarun itu begitu. Kalau ia ada, kalau wasf itu ada, hukum ada. Kalau wasf itu tidak ada, wasf itu tidak ada. Ini kan karakternya ilat, saudara. Karakternya ilat adalah apa namanya? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Tapi ketika hukum ada, ketika wasf ada, dan ketika hukum wasf tidak ada, hukum tidak ada, ini namanya dawaron yang belum tentu bisa dijadikan ilat, ya kan? Apa yang sudah ditetapkan sebagai ilat pasti wataknya seperti itu, ya kan? Tapi yang punya watak seperti itu belum tentu layak dijadikan ilat. Man si A bodoh, si A bodoh, man si B bodoh, si A tada, si B tada. Ini kan dawaron. Kan belum tentu bisa dijadikan ilat. Kila dikatakan la yufidul illiyata aslan. Ada yang mengatakan bahwa dawarun itu tidak berfaedah kepada keilatan. Artinya tidak serta-merta bisa dijadikan ilat. Lijawazi ayyakunal wasfu mulaziman lil illati la nafsaha. Karena boleh jadi wasf tersebut adalah sesuatu yang menetapi ilat, bukan ilat itu sendiri. Karena wasf tersebut boleh jadi adalah hanya sesuatu yang melengket dengan ilat, bukan ilat itu sendiri. Karoyahatil muskiri al-maksusoti, seperti baunya barang yang memabukkan, bau khusus daripada barang yang memabukkan. Al-maksusoti seperti bau khusus yang dimiliki oleh tiap-tiap sesuatu yang muskir. Fa'innaha, sesungguhnya raihatun muskir, dairatun mahu, adalah berputar bersama muskir, kan? Wujudan wa adaman. Kalau raihah itu ada, ya ada muskir. Kalau raihah itu tidak ada muskir. Kapan apa namanya raihah itu tidak ada? Bi an yasira khallan. Misalnya dengan menjadi duka, kan tidak ada itu. Walaysa illatan, dan tidak ada apa roiha illatan adalah illat, bukan illat, kan? Baunya muskir itu bukan illat, karena hanya merupakan sesuatu yang tak dipisahkan daripada apa yang disebut illat, kan? Yang jadi illat itu kan iskan, kan? Iskan. Sedangkan roiha adalah sesuatu yang mulazim dengan muskir itu. Dawaron. Hukumnya itu namanya dair, wasf yang diputari itu namanya mudar, ya kan? Ada dair, ada mudar. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu namanya dair, illat namanya mudar. Kalau perempuan mudaro, ya. Illat kan perempuan, ya. Wakilah, dan dikatakan huwa adapun dawaron qat'iyun, adalah qat'i fi ifadatil illi. Ini berbalik 180 derajat dengan yang pertama, ya kan? Kalau yang pertama kan mutlak tidak bisa menjadi hujjah. Wa ka'anna qaila dzalika qalahu inda munasabatil wasfi lil iskari.
Nampaknya orang yang berpendapat seperti itu bahwa dawaron itu qat'i fi ifadatil illiyah. Nampaknya orang yang punya pendapat seperti itu adalah mengatakan pada pendapat itu ketika adanya munasabah, ketika wasfnya itu munasabah, inda munasabatil wasfi, ketika adanya munasabah antara wasf dengan hukumnya. Kal iskari lihurmatil khomri kan. Ini kan tidak ada masalah kan kalau iskarnya yang dijadikan wasf sekaligus menjadi ilat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dawaron itu adalah qat'i fi ifadatil illiyah. Sepertinya orang yang punya pendapat seperti itu mengatakan pendapat tersebut di saat wasfnya memiliki munasabah, seperti iskar adalah munasabah dengan haramnya khamr. Itu ada komentar di bawah, wa ka'anna qaila dzalika qalahu inda munasabatil wasf, ya kan, fihi an yuqala, di dalamnya ada sesuatu yang perlu dikomentari. Inna munasabatil wasfi la tamna'ul ihtimala, bahwa sesungguhnya kemunasabahannya wasf tidak menjadi halangan adanya ihtimal. Mana yang dimaksud ihtimal? Ihtimal perkataan Musannif tadi dijawazi an yakuna al-wasfu mulaziman lil illah, itu kan ihtimal ya. Karena boleh jadi wasf itu bukan illat itu sendiri, melainkan sesuatu yang lengket dengan illat ya kan. Adanya munasabatul wasfi tidak menghalangi tetap adanya ihtimal. Wala tastalzimul illiyatah, dan munasabatul wasfi itu tidak berimplikasi terhadap illiyah. Adanya munasabah tidak berarti yang munasib pasti jadi illat. Dijawazi an yakuna wasfun munasibun wa laisa huwal illatah, karena boleh jadi ada wasf munasib sementara dia bukan illat. Ada karena boleh jadi ada wasf munasib sementara dia bukan ilat. Kapan itu? Bi alla ya'tabirahu syari'u fi ta'alluqil hukm. Misalnya wasf tersebut tidak diperhatikan oleh syari' dalam kaitannya dengan hukum. Seperti diterangkan di atas, yang dijadikan ilat tak cukup hanya munasib, tapi harus mu'tabar inda syari', melalui nas, melalui ijma, atau melalui apa kemarin itu melalui tartibu hukmin ala wafqil wasfi. Wal mukhtaru wifaqan lil aksari, adapun kaul yang mukhtar sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama, annahu dhanniyun, bahwa dawaron itu adalah dhanni fi ifadatil illiyah, ya kan. Kenapa la qat'iyun bukan qat'i? Ini tengah-tengah ini kan. Tidak mengatakan sama sekali bukan hujjah dan tidak mengatakan itu adalah qat'i, dhanni saja. Kenapa tak berani mengatakan qat'i melainkan dhanni? Li qiyamil ihtimalis sabiqi, karena adanya ihtimal yang lalu. Li jawazi ayyakuna mulaziman lil illah la nafsaha, kan itu ya. Wala yalzamu al mustadilla bihi, dan tidak menjadi keharusan kepada orang yang berdalil dengan dawaron, tidak wajib kepada mustadil dengan dawaron bayanu nafi ay intifai ma huwa aula minhu,
apa menjelaskan tidak adanya sesuatu yang lebih utama daripada dawaran. Nafi di sini ai intifa, berarti dari nafa yang fi yang lazim, ya kan. Mustadil, orang yang mustadil ini mujtahid, ya kan, mujtahid. Seringkali mustadil berhadapan dengan mu'tarid. Tidak wajib, tidak menjadi keharusan bagi orang yang berdalil dengan dawaran menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih afdol daripada dawaran itu, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dawaran. Lebih utama maksudnya biifadatil illiyati. Tidak ada yang bisa menunjukkan keilatan lebih daripada dawaran ini dalam kasus ini. Bal yasihul istidlalu bihi, melainkan boleh saja beristidlal dengan dawaran ma'a imkanil istidlali bima huwa aula minhu, meskipun mungkin saja beristidlal dengan dalil yang lebih afdol daripada dawaran. Meskipun ada yang lebih afdol daripada dawaran, tetap saja orang mustadil bisa berdalil dengan dawaran. Bi khilafi ma taqaddama fi sabahi, berbeda dengan penjelasan yang sudah lalu tentang sabah. Sabah itu baru bisa menjadi pilihan menurut Imam Syafi'i inda ta'adzuri qiyasil illah, kan itu ya. Fa in abadal mu'taridu wasfan akhar, jikalau mengemukakan siapa mu'tarid akan sifat lain, ay ghairul mudari, artinya selain wasf yang mudar itu. Mudar, wasfnya mudar, hukumnya dair, ini. Jikalau mu'tarid itu mengemukakan wasf lain selain wasf yang dianggap hukum berputar di situ, tarajjaha jadimul mustadilli bitta'liyali li wasfihi, maka menjadi unggul siapa pihak mustadil. Dengan apa menjadi unggul pihak mustadil? Bitta'liyati li wasfihi, dengan adanya ta'liyah yang dimiliki wasfnya mustadil. Mu'tarid mengemukakan wasf lain selain wasf yang dikemukakan oleh mustadil yang mudar itu, maka pihak mustadil akan lebih unggul kalau wasf yang dikemukakan itu adalah wasf muta'addi. Misalnya mustadil mengatakan bahwa emas itu adalah barang ribawi, zahab itu adalah barang ribawi. Ilatnya adalah an-naqdiyah. An-naqdiyah itu adalah kenaketan, ya kan? Naked, bukan nugget ya, tapi naqdiyah. Naqdiyah. Lalu mu'tarid mengemukakan wasf lain, ilatnya bukan naqdiyah tapi zahabiyah, keemasan itu. Apa perbedaan naqdiyah dan zahabiyah? Kalau ilatnya naqdiyah itu maka bisa mencakup perak, ya kan, karena perak naked juga, berarti muta'addi itu naqdiyah itu. Kalau zahabiyah kan hanya dimiliki oleh zahab, ya kan. Maka pihak mustadil itu akan menjadi unggul dengan adanya kemuta'addian wasfnya, lebih unggul ala janibil mu'taridi, atas pihak mu'tarid, haitsu yakunu wasfuhu qasiran, sekiranya ada wasfnya mu'tarid itu qasir, seperti contoh tadi. Mu'tarid mengatakan wasfnya itu bukan naqdiyah tapi zahabiyah, ya kan. Wa in kana wasful mu'taridi muta'addiyan, ya. Jikalau ada wasfnya mu'tarid itu muta'addi pada muta'addina sekarang. Muta'addi kemana? Ilal far'il mutanaza'i fihi, kepada far'u yang dipertentangkan.
Ya far'u ini jikalau wasabnya mu'tarid itu juga muta'addi, dan muta'addinya kepada far'u yang dipertentangkan, yang menjadi ajang perbedaan. Dzarra ibda'uhu, maka menjadi masalah apa dikemukakannya wasab mu'tarid itu. Artinya menjadi persoalan kepada pihak mustadil, ya kan? Kalau wasab lain yang dikemukakan oleh mu'tarid itu juga wasab muta'addi, dan muta'addinya kepada far'u yang mutanaza' fihi. Ya kan? Itu bermasalah itu. Bermasalah inda mani'il illataini, menurut orang yang tidak membolehkan adanya dua illat menjadi illat bagi satu hukum. Duna mujawwizihima, tidak orang yang membolehkan illatain. Itu contohnya di bawah. Wa in kana muta'addiyan ilal far'i al-mutanaza'i fihi darra. Misaluhu an yakula, misalnya an yakula al-mustadillu, mustadil mengatakan yahrumur riba fit tuffahi, haram apa riba di dalam apel. Maksudnya apel itu adalah barang ribawi, ya kan? Apel itu adalah ribawi, katanya mustadil. Apa illatnya? Li illatit tu'mi, illatnya ya karena tuffa itu adalah makanan. Wuyuqasu alaihi al-jauzu, atau al-juzu dikiaskan atas tuffa apa fa'ala. Fidzalika, dalam hal itu berarti fa'ala juga barang ribawi. Fayaqulul mu'taridu, maka berkata siapa mu'tarid, balil illatu fit tuhfahi al-waznu, illat keribawiannya tuffa itu bukan karena dia makanan, tapi karena dia itu bisa ditimbang. Kalau bisa ditimbang, pahala kan juga bisa ditimbang, kan? Wa yaqasu 'alal jawzu fi dzalik. Berarti illatnya yang dimukakan mustadil dan illat yang dikemukakan mu'tarid sama-sama menjadi dasar keribawiannya fa'ala, ya kan? Ini berarti satu hukum illatnya dua, ada yang mani, ada yang mujawwiz. Fakullun min illatayil mustadilli wal mu'taridi muta'addiyatun ilal far'i al-mutanaza'u fihi, maka masing-masing dari illat yang dikemukakan mustadil dan mu'tarid, kedua-duanya sama-sama muta'addi kepada far'u yang dipermasalahkan. Wa huwal jawzu, masalah ini kan far'u mutanaza' fihi itu. Contohnya ini temuan yang sekarang ini kan apa? Au ila far'in akhar, atau wasab yang dikemukakan oleh mu'tarid itu wasab muta'addi juga, tapi muta'addinya bukan kepada far'u yang mutanaza' fihi, tapi muta'addi ila far'in akhar. Tulibat tarjihu, kalau begitu dicari tarjihnya. Min kharijin, dari luar. Lita'addudil wasfaini hina idzin, lita'adudil wasfaini hina idzin, karena seimbangnya dua wasab ketika itu. Itu contohnya bisa dibaca sendiri di bawah itu. As-saminu min masalikil illati, adapun yang kedelapan dari masalikul illah adalah at-tardu. Berbicara tentang at-tardu ini ada hubungannya dengan pembicaraan tentang itu as-sabahu itu, atau ad-dawaron, ya kan? Ad-dawaron. Kalau dawaron itu karakternya tadi itu adalah al-ittirad wal inikas, ya. Kalau ada, kalau tidak ada. Kalau tardu ini salah satunya, imma
dawaran wujudi, ya kan. Kalau ada itu namanya dawaran wujudi. Kalau dia tidak ada maka tidak ada, itu namanya dawaran adami, ya kan. Kalau hanya dawaran wujud yang ada bukan dawaran tapi torduh. Jadi torduh lebih umum daripada dawaran. Wa huwa adapun torduh muqaranatul hukmi lil wasfi. Berbarengannya hukum dengan wasf. Afering, ya kan, tong rontong. Banyak tong rontong, ya kan. Cer-cer, ya kan. Berbarengannya hukum dengan wasf. Kalau wasf ada, hukum ada. Tapi tak perlu kalau wasf tidak ada, hukum tidak ada, ya. Min ghairi munasabatin, tanpa ada munasabah antara wasf dan hukum. Kaqauli ba'dihim, seperti perkataan sebagian fuqaha fil khalli, tentang cuka. Fil khalli ay fil istidlali ala annahu ghairu mutahhirin, ya kan, itu di bawahnya ada. Tentang cuka dalam hal beristidlal bahwa cuka itu tidak bisa mensucikan. Cuka itu tidak bisa mensucikan. Apa ilatnya? Mereka mengatakan ma'iun la tubnal qantaratu ala jinsihi. Cuka itu adalah benda cair yang tak biasa dibangun apa jembatan atas jenisnya cuka. Tak pada ben aing kan biasanya air mengalir di bawah jembatan. Kalau cuka anda itu. Ini dalam kenyataan kan. Ini kenyataan kan corona namanya ini corona. Artinya tak biasa, ya kan. Ada jembatan yang dibangun di atas cuka, kan. Berbeda dengan air yang mana air itu biasa mengalir di bawah jembatan. Oleh karena tak biasa cuka itu ada jembatan di atasnya, fala tuzalu bihin najasatu kadduhni, maka tidak dapat dihilangkan dengan juga apa najasa, ya sama dengan minyak. Sama dengan minyak. Apa hubungannya? Tidak bisa dibangun dan tak dapat mensucikan. Bikhilafil ma'i, berbeda dengan air. Fatubna al-qantaratu ala jinsi. Maka bisa dibangun apa jembatan atas jenis air, atas apa yang dari jenisnya air. Fatuzadu bihin najasatu, maka dapat dihilangkan apa najasah bihi dengan ma. Dalam hal ini yang menjadi suratun niza adalah izalatun najasah, ya. Izalatun najasah. Bagaimana dengan raf'ul hadas, ya kan? Raf'ul hadas ini namanya suratul ukhra, ya kan. Fabila ulakum qantarati, adapun terbangunnya jembatan dalam hubungannya dengan air, ya kan. Dibangunnya jembatan aibin nadri lil ma wa adamuhu, dan tidak dibangunnya jembatan aibin nadri lil khalli, la munasabata fihi lil hukmi aslan, tidak ada relevansi fihi di dalam bina dan adamul bina, tidak ada relevansi dengan hukum aslan sama sekali. Tidak ada apa hubungannya. Namun kenyataannya seperti itu, kan. Tordu namanya. Artinya ada mubina'il kontoroh, ada mubina'il kontoroh selalu berbarengan dengan khulu, ya kan. Sebaliknya bina'ul kontoroh itu berbarengan dengan air. Wa in kana muttaridan, meskipun ada ay madzukir minal bina'i wa adamihi,
Meskipun hal tersebut yakni membangun jembatan, adanya pembangunan jembatan bagi air dan tidak adanya pembangunan jembatan bagi cuka, muttarid, dan ada hal yang muttarid, artinya sudah umum kan itu. La nagduf alaihi, yang tidak bisa ada pembatalan alaihi atas itu, madukir, tak bisa dibantah. Mun aing kalau cuka kan itu ya. Wal aktsaru minal ulama'i, adapun kebanyakan ulama ala raddihi adalah atas menolak tardi, ay at-ta'lil bit tardi, lintifa'il munasabati anhu, karena tidak adanya munasabah, hilangnya munasabah anhu daripada tardi. Qala ulama'una, berkata siapa ulama kita, qiyasul makna munasibun listimalihi alal wasfil munasibi, wa qiyasus sabahi takribun, wa qiyasus tardi tahakkumun fala yufid. Ulama kita mengatakan qiyas makna itu adalah munasib. Qiyas makna adalah qiyas yang berdasarkan sifat yang di dalamnya mengandung hikmah adalah munasib. Karena mengandungnya qiyas makna atas wasf munasib. Adapun qiyas sabah adalah takribun. Apa yang dimaksud takribun itu di dalamnya? Ayri annahu qarrabal far' minal asli. Karena qiyas sabah itu dapat mendekatkan far'u daripada asal. Wa qiyasut tardi tahakkumun, adapun qiyas tardi adalah sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu kalau ini dibuka bisa semua dikiaskan. Misalnya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, karena perempuan itu kan hayawan, sama dengan apa namanya, kuda kan. Wakilah, dan dikatakan in qaranahu ay qaranal humu al wasfa, jikalau ternyata berbarengan apa hukum dengan sifat itu tadi, apa namanya itu, contoh jembatan itu kan hanya ilustrasi itu saudara. Jikalau berbarengan apa hukum dengan sifat, berbarengan fima ada suratan niza, di dalam selain suratun niza, berarti fi suratin ukhra, kan? Kalau untuk menjelaskan fa in qarana al hukmu al wasfa fi suratin ukhra ma ada suratan niza. Kalau yang dijadikan contoh tadi suratun niza adalah izalatun najasa, kan? Kalau surah ukhra kira-kira yang mana? Raf'ul hadas, ya. Jikalau hukum itu Allah berbarengan dengan sifat dalam masalah, contoh masalah lain, afadal illiyata, maka menunjukkan apa tordu al-illiyata kepada keillatan. Fayufidul hukma fi suratin nizai, maka menunjukkan berfaedah kepada hukum dalam kasus yang dipertentangkan. Wa alaihi al-imamu ar-razi wa katsirun minal ulama. Artinya dalam beberapa kasus itu selalu bersama dengan itu. Hanya ada kasus satu yang dipertentangkan. Itu namanya al-muqaranah fi jami'is suwar, ya. Itu selalu berbarengan dalam beberapa kasus. Itu namanya muqaranah fi jami'is suwar, kecuali dalam contoh ini.
Wakilah dan ada yang mengatakan takfi al-muqaranah fi suratin wahidatin li ifadatil illiyati. Cukup apa muqaranah? Muqaranah itu kebersamaan antara hukum dan wasab hanya terjadi dalam satu contoh kasus. Cukup li ifadatil illiyati untuk menunjukkan keillatan. Waqala al-Karhiyu dan berkata siapa Imam Karhi yufidu at-tardul munadhir dunan nadhiri. Berfaedah apa tardu kepada pihak munadhir, tidak untuk nazir, yang nazir li nafsihi untuk dirinya nazir. Nadir itu adalah mujtahid, ya kan, yang sedang melakukan nalar untuk kepentingan sendiri. Munadir itu adalah pihak yang ingin mempertahankan mazhabnya, imam mazhabnya, ya kan, sehingga dia menjadi munadir, menjadi pendebat. Li'annal awwala, karena sesungguhnya yang pertama munadir fi maqamid daf'i, dalam posisi mempertahankan atau menolak. Wasani, adapun yang kedua yakni nazir fi maqamil isbati, adalah dalam posisi isbat, menetapkan. At-tasi'u min masalikil lati wallahu a'lam. Al-Fatihah.